Gelembung wisata Taiwan Palau segera diluncurkan. Presiden Palau, Surage Wipps yang berkunjung ke Taiwan dengan pesawat khusus pada pukul 4 sore tanggal 28 disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu. Kedatangan ini merupakan kunjungan pertama pemimpin negara ke Taiwan setelah pandemi. We are definitely excited. We are ready and to be here to launch this special travel corridor. Dalam pidatonya, Wipps menyampaikan bahwa Duta Besar AS juga ikut dalam perjalanan ke Taiwan kali ini. Pada kunjungan singkat ini, Wipps melakukan pemeriksaan kesehatan sambil membesuk warga Palau yang berobat ke Taiwan pada tanggal 29 pagi. Malamnya, setelah mengadakan konferensi pers internasional, ia akan menghadiri resepsi makan malam Perdana Menteri Su Tseng-chang. Pada pagi tanggal 30, dia akan menghadiri acara promosi pariwisata Palau dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen di Istana Kepresidenan pada sore hari dan resepsi makan malam. Pada Rabu tanggal 31, dia akan mengunjungi peternakan pembiakan di Tainan dan perusahaan kapal pesiar di Kaohsiung dan Pingtung. Terakhir pada Kamis 1 April, dia akan meninggalkan Taiwan bersama turis gelembung wisata Palau gelombang pertama. CCC menyatakan bahwa Presiden Palau tidak diperiksa saat tiba di Taiwan, tetapi baru diperiksa sebelum meninggalkan Taiwan. Jalur keluar masuk dan lift khusus juga diterapkan guna menghindari kontak dengan masyarakat. Berdasarkan informasi, kunjungan Wipps kali ini bermaksud menarik investasi guna merevitalisasi ekonomi serta memperkuat kerjasama kedua negara di bidang medis. Matahari bersinar terik di seluruh Taiwan dalam 2 hari ini. Cuaca stabil dan cerah ini sempat membuat suhu di Kaohsiung naik hingga 33,9 derajat. Tetapi cuaca yang stabil ini tidak baik untuk kondisi air. CWB mengatakan selain sisi angin dan paruh timur Taiwan, peluang hujan di seluruh Taiwan masih rendah. 未来这一周来讲的话，其实水汽上来讲都是比较偏少的哦。 Minggu depan adalah Festival Chengbeng, tetapi pemandangan hujan gerimis selama festival mungkin sulit ditemui. CWB mengingatkan bahwa menurut data perakiraan Eropa, kemungkinan hujan dari 29 Maret hingga 5 April sangat rendah. Untuk itu mengingatkan peziarah makam untuk menghindari terik matahari dan tidak menimbulkan kebakaran. Pakar meteorologi menyampaikan bahwa data saat ini menunjukkan peluang hujan sebelum 12 April tidak banyak. Situasi setelah itu juga tidak mendukung sehingga kemungkinan sedikit hujan sepanjang April sangat tinggi. Setelah Festival Chengbeng, pembatasan air suplai 5 hari berhenti 2 hari akan dimulai di Taichung, Miaoli, dan Changhua Utara. Sebagian besar kampus mengkonsumsi banyak air pada setiap hari. Oleh karena itu, semua sekolah mengadakan persiapan seperti meminta siswa membawa air minum sendiri, menutup beberapa toilet, mengganti penyiraman dengan ember, dan tangki air juga akan dipenuhi terlebih dahulu. Sebagian sekolah juga tertutup untuk umum setelah pulang sekolah. Kapal Ever Given yang terdampar di terusan Suez memasuki hari ke-6 pada 29 Maret. Informasi terakhir menunjukkan haluan kapal telah kembali lurus. Kapal kembali mengapung dan haruan berumbi kembali muncul di permukaan air. Situs resmi Evergreen juga menyatakan telah mengeruk lebih 20.000 ton pasir. Perusahaan manajemen teknologi kapal Ever Given BSM mengatakan haluan berumbi kapal rusak selama operasi penyelamatan, tetapi air telah dipompa dari kabin sehingga kapal dalam keadaan stabil pada saat ini. 2 kapal penyelamat dari Belanda dan Italia juga telah tiba di lokasi. Ketua Otoritas Terusan Suez Osama Rabi pada tanggal 28 mengatakan Presiden Mesir telah memerintahkan pembongkaran muatan kapal Ever Given. Tetapi karena beberapa kontainer memerlukan perangkat khusus dalam pembongkaran, Otoritas Mesir telah meminta perusahaan penyelamat maritim Belanda untuk menilai jenis kapal bantuan yang diperlukan. Percikan api dengan semburan asap tebal hasil rekaman CCTV ini diduga merupakan momen ledakan bom yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 pagi. Otoritas Indonesia menyebutkan kedua tersangka tewas dan 20 orang termasuk satpam dan peserta misa di gereja mengalami luka-luka. Menurut laporan New York Times, 2 pengendara sepeda motor mencoba menerobos masuk ke gereja dan dihentikan petugas. Kemudian mereka meledakkan bom di tubuh mereka, di mana pada saat itu gereja baru saja menyelesaikan misa. Peledakan bom kali ini diduga merupakan serangan bunuh diri. Pemerintah Indonesia segera mengadakan konferensi pers dan menyebutkan serangan ini menyebabkan 20 orang terluka dan tidak ada umat yang meninggal. Tetapi pada lokasi juga ditemukan potongan tubuh yang diduga mirip pelaku bom bunuh diri.